karena pernikahan ada dua model, ada yang karena sekedar nikah, sudah akad nikah maka menjadi haram, tidak boleh nikahi, dan ada harus disyaratkan harus digauli baru menjadi haram untuk kita nikahi. Yang sekedar karena akad nikah ibu istri, ibu mertua. Misalnya seorang laki menikah dengan seorang wanita. Baru akad, sudah selesai sah akad nikahnya, belum ketemu, belum apa, cerai. Langsung cerai misalnya. Tetap ibunya perempuan ini adalah mahram dari laki-laki tersebut. Saya ulangi, karena sudah terjadi pernikahan antara, gampangannya ya, si Joni nikah sama Julia. Julia punya ibu namanya Juminten, paham? Kalau Joni menikah dengan Julia, ya, Joni menikah dengan Julia, akad nikahnya sah. Meskipun Joni belum pernah lihat Julia, kemudian terjadi perceraian, tetap Juminten adalah mahram daripada si Joni. Joni mahram dari si Juminten, tidak boleh menikah dengan si Juminten karena ini statusnya ibu mertua. Karena begitu terjadi akad sah, dia tidak boleh dinikahi. Dia tidak boleh dinikahi. Dan Julia bisa jadi mahram bagi Joni bisa jadi mahram bagi Juminten. Kemudian sama istri, anak atau mantu, ya. Sama. Jadi kalau anak kita lelaki menikah dengan seorang wanita, begitu sah, maka meskipun akhirnya cerai, sekedar terjadi sah pernikahan, tadi Joni menikah sama siapa? Julia. Joni punya ayah namanya Bobby, paham? Begitu Joni menikah dengan Julia, meskipun cerai, maka Bobby mahram dengan siapa? Julia. Meskipun belum ada hubungan biologi sama sekali. Istri bapak pun demikian. Kalau bapak sudah menikah, ya mau dicerai, mau masih dalam sebagai status istri bapak, maka tetap haram bagi kita, tidak boleh kita nikahi, dan kita juga mahram bagi istri bapak atau ya kita adalah mahram bagi istri bapak. Taib, yang berikutnya kemahraman karena pernikahan yang syaratnya harus digauli, yaitu siapa? Putri bawaan istri. Kalau kita menikah, misalnya Joni menikah dengan Julia. Julia punya anak namanya Sinta misalnya. Julia punya anak namanya apa? Sinta. Nah, ketika Joni menikah dengan Julia, maka Sinta belum jadi mahram Joni. Seandainya cerai, Joni boleh menikah dengan Sinta. Paham? Kecuali Joni dan Julia sudah berhubungan, maka Sinta otomatis jadi mahramnya siapa? Joni. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Saya ulangi. Yang satu-satunya syarat harus ada dukhul, ada pernikahan adalah putri bawaan istri. Seandainya Joni menikah dengan Julia, kemudian belum sempat digauli, Joni menceraikan Julia, maka Joni boleh menikah dengan Sinta. Tetapi kalau sudah sempat menggauli Julia, maka selamanya meskipun sudah cerai, maka si Sinta tetap menjadi mahram abadi bagi Joni. Joni mahramnya Sinta selama-lamanya. Julianya sudah bukan mahram lagi karena sudah cerai, tetapi anaknya tetap jadi mahram selama-lamanya. Paham sampai sini? Baik.